Memang untuk 2022 kita salah satu bright spot ya, bahkan bukan hanya kalangan internal yang mengatakan itu, ekonom-ekonom dari domestik ya, tapi juga ekonom dari negara-negara lain, bahkan lembaga-lembaga multilateral mengatakan Indonesia is one of bright spot in the perhaps dark global economy next year ya. Jadi kalau tahun ini dan bahkan tahun depan sebenarnya kita masih menjadi bright spot ya untuk perekonomian. Dan ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang masih sangat baik ya. Jadi di kuartal 3 kita tumbuh 5,7% dan mungkin untuk 2022 ini menjadi puncak pertumbuhan kita ya, angka 5,7 ini. Sedangkan di kuartal 4 mungkin akan sedikit melandai ya ke arah mungkin 5%-an ya untuk kuartal 4 ya, dan ini memang wajar karena pola musimannya seperti itu. Dan untuk 2023-nya pun kita masih tumbuh sangat baik di kala banyak negara itu kelihatan akan masuk ke posisi pertumbuhan yang sangat lambat, bahkan resesi atau pertumbuhan negatif ya. Nah, jadi kalau kita lihat negara-negara Eropa mungkin sebagian besar akan masuk ke resesi, bahkan stagflasi ya. Jadi seperti Jerman baru diumumkan tadi malam inflasinya tinggi sekali sampai 11,3%. Dan tentunya pertumbuhannya juga akan kecenderungan melambat karena juga Bank Sentral Eropa juga masih cenderung kebijakan moneternya akan ketat. Amerika juga kelihatannya juga akan melambat ya, dan ada probabilitas juga masuk ke resesi ya di tahun depan, walaupun secara teknikal sebenarnya mereka memang beberapa kuartal lalu sudah masuk ke resesi. Tapi kalau dilihat dari 6 indikator utama yang biasa dilihat oleh NBER, ini kelihatannya memang bisa saja mereka di paruh pertama tahun depan bisa masuk ke resesi juga. Jadi di tengah kondisi itu kita melihat memang kondisi domestiknya masih sangat kondusif, terutama juga dari sisi sektor konsumsi bisa menjadi penggerak pertumbuhan di tahun 2023, dan juga dari sisi investasi yang kita harapkan bisa lebih kuat lagi, walaupun memang mulai pertengahan tahun depan kita masuk ke dalam election cycle. Ya. Tapi kita berharap memang ada realisasi investasi yang memang orientasi memang jangka panjang. Oke, baik. Nah, tadi, seperti yang disampaikan juga oleh Pak David begitu bahwa memang secara kondisi makroekonomi kita juga masih baik-baik saja dan tidak hanya dari, pendapat dari domestik saja ya, tapi juga dari ekonom, di seluruh dunia. Nah, kemudian dari Mas Putu sendiri begitu kalau kita lihat, tadi sekali lagi untuk makroekonomi baik-baik saja, tapi kalau kita lihatnya secara real begitu untuk sektor-sektor real seperti apa sih Mas Putu? Apakah betul baik-baik saja? Karena kalau kita lihat berdasarkan, per sektor, mungkin ada beberapa sektor yang saat ini, cukup menantang kondisinya dan mereka cukup memprihatinkan begitu kondisinya. Seperti apa Anda melihatnya Mas Putu? Ya, masih di-mute Mas Putu? Ya, sudah kedengeran, Mbak? Ya, sudah. Ya, kalau kita lihat memang kondisi ekonomi Indonesia global secara umum itu memang baik-baik saja kayak gitu. Tapi kalau kita lihat dari per sektor, misalnya sektor yang sangat mengedepankan atau bergantung pada ekspor itu yang terpukul ya. Misalnya sektor tekstil, industri tekstil itu sudah mengalami banyak layoff atau PHK kayak gitu. Itu sebagai dampak dari melambatnya permintaan dari global. Ketika resesi atau pelambatan ekonomi secara global terjadi, maka permintaan ekspor itu akan menurun. Nah, itu sektor-sektor ekspor itu yang saya rasa akan riskan atau berisiko cukup besar kayak gitu di tahun depan. Begitu juga dengan sektor teknologi maupun startup ya. Karena kita tahu di era suku bunga tinggi itu pendanaan jadi lebih mahal sehingga banyak startup yang saat ini juga mengalami PHK. Saya rasa dua sektor itu yang akan mendapat tantangan berat di tahun depan. Bahkan mulai saat ini sudah terlihat bagaimana tantangan tersebut harus dihadapi sih. Oke, baik Mas Putu. Nah, kemudian, saya kembali lagi ke Pak David begitu, kalau Anda lihat mungkin untuk sektor realnya sendiri seperti apa sih Pak David kondisinya? Dan di satu sisi juga kalau kita lihat langkah-langkah yang sudah dilakukan baik secara fiskal maupun juga secara moneter untuk menghadapi kondisi perekonomian saat ini, evaluasi dari Anda seperti apa? Ya untuk tahun 2022 kita masih ada dorongan dari sisi fiskal ya. Jadi anggaran kita itu masih diperbolehkan defisitnya di atas 3%. Ya, dan ini menjadi salah satu penghala juga pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan tahun depan yang memang kita secara konsekuen akan menurunkan ke
bawah 3% PDB. Rencananya itu sesuai dengan budget APBN kita itu akan diturunkan defisitnya ke 2,8%. Nah, untuk secara keseluruhan sih sebenarnya kita tidak berharap dari fiskal ya. Kalau untuk tahun ini sebenarnya juga yang sangat extraordinary ya dari hasil ekspor kita ya, yang tembus sudah mengarah lebih, mungkin tahun ini bisa mengarah di atas 250 billion. Surplus kita sendiri sudah mungkin akan tembus ke arah 50 billion-an lebih ya untuk trade surplusnya yang sudah 30 bulan berturut-turut. Jadi ini salah satu memang yang kita harapkan bisa menjadi pendorong ya ekonomi, terutama dari sisi memang komoditas ya yang masih cukup baik ya.